Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kedua, sholawat besertakan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah zaman ini menjadi zaman yang terang benderang seperti saat ini. Lalu yang ketiga, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ahsin Dinal Mustafa selaku dosen pengampuh hukum perdata ini dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Robi Maulana Ihsan beserta teman-teman saya yaitu Abdullah Rosyid Lubis dan Elia Mambaul Fauziah akan menerangkan beberapa topik, yaitu topik yang pertama apa itu domisili dan apa saja hukum yang mendasarinya, yaitu yang kedua apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam domisili, dan yang ketiga apa saja macam-macam domisili. Lalu selanjutnya yang terakhir, seperti apa analisis yang terdapat dalam kasus domisili. Domisili adalah tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya. Meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal di tempat lain, bahkan sebuah badan hukum dapat memiliki tempat kedudukan tertentu. Dengan demikian, domisili ini dapat berarti tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan hukum. Tetapi dalam hal tidak adanya tempat tinggal tertentu, maka tempat tinggal sewajarnya dianggap tempat tinggal atau domisili. Tempat kediaman adalah tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lain-lain. Domisili ini mengemukakan dalam hukum karena menurut hukum tiap orang harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari. Tempat yang dapat dicari inilah yang disamakan dengan domisili. Kata domisili berasal dari bahasa Belanda yaitu domicilis. Artinya tempat kedudukan atau disebut juga tempat tinggal. Di samping domisili yang merupakan pengertian yuridis, terdapat titik paut primer lain yang dikedepankan pengertian de facto, di mana seseorang berdiam sebagai tempat kediamannya, atau disebut juga dengan residence. Tempat ini adalah di mana ada rumahnya, di mana ia bekerja sehari-hari. Di situ adalah residence-nya. Residence atau tempat kediaman seseorang adalah tempat de facto berada. Bisa menimbulkan soal hukum perdata internasional atau HPI. Dalam hukum, domisili berkaitan dengan kepastian hukum terkait hal sebagai berikut. Yang pertama, kepastian untuk menentukan di mana seseorang harus melakukan perkawinan. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak, yang terdapat pada pasal 76 KUH Perdata. Yang kedua, kepastian untuk menentukan di mana subjek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan. Yang ketiga, kepastian untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa terhadap subjek hukum tersebut. Dalam HIR, pengadilan yang berwenang mengadili seseorang dalam perkara perdata, yaitu pengadilan dalam wilayah hukum di mana penggugat atau tergugat berdomisili, yang terdapat pada pasal 118 ayat 1 dan 2 HIR. Yang keempat, kepastian rumah kematian. Penentuan rumah kematian berkaitan erat dengan ketentuan hukum waris. Lalu selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam domisili. Unsur-unsur yang terkandung dalam domisili, rumusan domisili, itu ada beberapa faktor,
yaitu yang pertama adanya tempat tertentu atau tempat atau sementara. Yang kedua, adanya orang yang selalu hadir dalam tempat tersebut. Yang ketiga, adanya hak dan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu adanya prestasi. Lalu terdapat juga macam-macam domisili. Macam-macam domisili atau tempat kediaman seseorang ada beberapa bagian, yaitu A. Tempat tinggal yang sesungguhnya, yaitu tempat yang bertalian dengan hak-hak melakukan wewenang seumumnya. Tempat tinggal sesungguhnya dibedakan antara lain, dan yang B adalah tempat tinggal pilihan, yaitu tempat tinggal yang berhubungan dengan hal-hal melakukan perbuatan hukum tertentu saja. Tempat tinggal yang dipilih ini untuk memudahkan pihak lain atau untuk kepentingan pihak yang memilih tempat tinggal tersebut. Ya, berikutnya adalah pembahasan terkait analisis kasus dari materi domisili. Seperti yang telah dijelaskan bahwa domisili menjadi salah satu acuan hukum manakah yang berlaku bagi sebuah objek hukum. Pada kasus ini kami mencoba untuk menganalisis kasus dari perkawinan campuran. Nah, perkawinan campuran sendiri telah merambah dari seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Jalur perkenalannya bermacam-macam, mulai dari internet, rekan kerja, rekan kuliah, dan sahabat pena, dan lain sebagainya. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Untuk melaksanakan perkawinan campuran, terlebih dahulu harus dipenuhi syarat-syarat material dan syarat formilnya. Syarat formil ini ditentukan berdasarkan hukum personal para pihak sesuai pasal 16 AB. Misalnya, kewenangan atau kemampuan untuk kawin, batas usia minimum kawin, izin orang tua, dan sebagainya. Hal ini untuk membuktikan semua syarat materi untuk melaksanakan perkawinan campuran telah dipenuhi. Maka para pihak harus memiliki surat izin kawin dan surat keterangan tidak ada halangan untuk kawin dari kantor catatan sipil atau pengadilan dan negara yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berpihak pada kewarganegaraan Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan, berlaku Hukum Campuran dari Stadtbald tahun 1898 nomor 158 bahwa istri mengikuti status hukum suami, artinya kewarganegaraan istri juga mengikuti kewarganegaraan suami. Namun setelah diadakan perubahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat material dan syarat formil. Nah, dalam pelaksanaan perkawinan campuran ada yang menghendaki untuk melakukan perjanjian perkawinan ataupun tidak, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang kedua, bahwa perkawinan campuran yang dilakukan antara warga Indonesia dan warga negara asing menimbulkan akibat hukum adanya hubungan antara suami istri. Namun, istri tidak lagi diharuskan mengikuti kewarganegaraan suami karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang tidak lagi menuntut asas kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan yang mengacu pada suami. Dan yang ketiga, dalam halnya perkawinan sudah dilangsungkan, sepasang suami istri tidak dapat membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta bersama. Pengajuan permohonan pemisahan harta bersama ke pengadilan negeri tidak dapat dilakukan karena pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum pada saat berlangsungnya perkawinan. Demikian tadi presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.